Gila! Malaysia diajak berguru dari Indonesia di Piala AFF, drama, tantangan, dan ketegangan terungkap. Berikut ini penjelasannya. Kenang kunjungan ke tempat latihan skuad Prancis, Erick Thohir ingatkan timnas Indonesia soal mimpi besar. Skandal! Pandit Vietnam bongkar reaksi kontroversial Shin Tae-yong terkait Piala ASEAN 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ini fakta benarnya. Rahasia kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Inilah skenario lengkap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Masyarakat Belanda doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chu Aon. Simak terus ulasan ini agar tidak salah paham. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gila! Malaysia diajak berguru dari Indonesia di Piala AFF, drama, tantangan, dan ketegangan terungkap. Berikut ini penjelasannya. Gelombang dramatis melanda dunia sepak bola Asia Tenggara ketika Malaysia diserukan untuk mengikuti jejak Indonesia dalam menghadapi Piala AFF. Di tengah perjuangan merebut kembali kejayaan, Malaysia dihadapkan pada tantangan besar menjadikan Piala AFF bukan lagi ajang puncak, melainkan medan uji coba yang menentukan. Sekilas, nama Piala ASEAN mungkin masih terdengar megah, tetapi kebesarannya mulai terkikis. Panggilan untuk mengubah fokus ini datang di tengah drawing group yang baru saja digelar di Hanoi, Vietnam, mengumumkan pertarungan-pertarungan epik yang akan dimulai pada 23 November hingga 31 Desember 2024. Namun di balik gemerlap panggung tersembunyi agenda rahasia transformasi. Timnas Indonesia telah memutuskan untuk menanggalkan impian juara dan menggantinya dengan keinginan yang lebih besar, meningkatkan peringkat FIFA. Bagi mereka, Piala ASEAN hanya menjadi ujian, sebuah trial, bukan tujuan akhir yang diidamkan. Sekarang, sorotan bergeser ke Malaysia. Kim Pen Gon, pelatih timnas Malaysia, ditekan untuk mengambil langkah serupa. Tetapi di antara drama pembangunan tim dan persaingan yang semakin ketat, ada hambatan besar yang harus diatasi. Klub-klub elit menarik napas panjang menolak melepaskan para pemainnya untuk Piala ASEAN. Bagi mereka, prioritas adalah Liga Champions Asia. Kritikus sepak bola Richard Chuli mengingatkan bahwa saatnya bagi Malaysia untuk menemukan keberanian dalam pengembangan timnya. Dengan Piala AFF sebagai panggung, Malaysia memiliki kesempatan emas untuk menemukan berlian-berlian baru yang akan membawa kejayaan di masa depan. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Dalam menghadapi Thailand, Singapura, dan lawan-lawan kuat lainnya, Malaysia harus menghadapi pilihan sulit, tetap ngotot menjadi juara atau memperluas basis pemain dengan menurunkan generasi muda. Mereka dituntut untuk menemukan keseimbangan antara ambisi dan realitas. Pertarungan dimulai. Malaysia dengan peringkat FIFA yang tergelincir harus menemukan kembali kilau kejayaannya. Sementara itu Indonesia berusaha merangkul masa depan dengan tangan terbuka. Dalam perjalanan panjang ini, satu hal pasti, drama dan ketegangan akan mengiringi setiap langkah dan hanya waktu yang akan mengungkapkan siapa yang akan menemukan cahaya di ujung terowongan gelap ini. Kenang kunjungan ke tempat latihan skuad Prancis, Erick Thohir ingatkan timnas Indonesia soal mimpi besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenang kunjungan ke tempat latihan skuad Prancis di Clairefontaine yang merupakan lokasi laga playoff Olimpiade 2024 Paris antara timnas U23 Indonesia versus Guinea. Sempat berkunjung ke tempat latihan timnas Prancis di Clairefontaine saat timnas U23 menghadapi Guinea, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya Kamis 23 Mei. Clairefontaine punya akademi legendaris yang melahirkan bintang timnas Prancis seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, dan Kylian Mbappe, sambung Erick Thohir. Lewat unggahannya tersebut, Erick Thohir turut membagikan momen tengah berpose di antara simbol prestasi sepak bola Prancis yang berupa pajangan 2 bintang dan trofi Piala Dunia raksasa.
Titel mentereng yang dipamerkan itu ditujukan demi melecut semangat para pemain muda Prancis. 2 bintang dan trofi Piala Dunia edisi 1988 dan 2018 raksasa juga ditempatkan di sini, kata Menteri BUMN itu. Untuk memotivasi pemain muda agar bisa mencapai prestasi tertinggi pemain sepak bola, tutur Erick Thohir. Di satu sisi, Erick Thohir sungguh mengingatkan timnas Indonesia perihal mimpi besar. Terdekat, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kembali digelar pada Juni 2024. Berdasarkan jadwal, timnas menjamu Irak di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Juni. 5 hari berselangnya menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Skuad Garuda sendiri yang mengumpulkan 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara di posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 9 poin. Vietnam menduduki posisi ketiga 3 poin. Filipina berstatus juru kunci 1 poin dengan 1 kemenangan lagi. Timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita saat ini harus fokus untuk kualifikasi Piala Dunia awal Juni, ucap mantan Presiden Inter Milan itu. Untuk bisa mewujudkan mimpi besar Garuda terbang tinggi, ujarnya. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan mulai menggelar pemusatan latihan pada 28 Mei mendatang. Dalam rangkaian TC ini, timnas Indonesia diagendakan menggelar laga uji coba melawan Tanzania. Rencananya laga timnas Indonesia versus Tanzania digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 2 Juni. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah ini. Skandal. Bandit Vietnam bongkar reaksi kontroversial Shin Tae-yong terkait Piala ASEAN 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ini fakta benarnya. Gelombang kontroversi menghantam dunia sepak bola Asia Tenggara ketika pandit Vietnam, Quang Tung, memberikan responsnya terhadap sikap Shin Tae-yong terkait hasil undian Piala ASEAN 2024 yang menempatkan timnas Indonesia segrup dengan Vietnam. Piala ASEAN 2024 mempertemukan Vietnam dengan tim tangguh seperti Filipina, Myanmar, dan Laos dalam grup B. Sementara itu, reaksi dingin Shin Tae-yong setelah undian hanya membuat kebingungan semakin memuncak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Media Vietnam Soha melaporkan bahwa reaksi sederhana Shin Tae-yong terlihat seperti ekspresi rasa nyaman. Namun, apakah ini benar-benar menjadi sikap yang tepat? Quang Tung dengan tegas menyampaikan pandangannya, saya rasa itu adalah reaksi yang tepat dalam pendapatnya. Perkembangan pesat yang dialami Indonesia dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Namun, bisakah kita benar-benar mengabaikan potensi yang dimiliki oleh tim yang dianggap remeh? Keuntungan Vietnam menjadi sorotan utama dalam pertandingan melawan Indonesia di babak penyisihan grup. Bermain di kandang sendiri memberikan keunggulan yang signifikan, tetapi apakah itu cukup untuk mengesampingkan potensi kejutan dari timnas Indonesia? Dengan jadwal yang telah ditetapkan, Piala ASEAN 2024 akan menjadi ajang penuh drama dan ketegangan. Siapakah yang akan menjadi raja di lapangan hijau? Apakah Vietnam mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang? Ataukah Indonesia akan menciptakan kejutan besar yang akan menjadi buah bibir? Ikuti terus perkembangan seru Piala ASEAN 2024 untuk mengungkap seluruh kebenaran di balik tabir. Rahasia kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Inilah skenario lengkap timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Suasana ceria dan penuh harapan mewarnai langkah timnas Indonesia dalam perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 2 laga tersisa, tim Merah Putih dipenuhi semangat untuk meraih tiket ke babak berikutnya.
dalam serangkaian pertandingan yang akan digelar pada 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia akan menantang Irak dan Filipina. Dengan 7 poin dalam 4 pertandingan, mereka memimpin di atas Vietnam dan Filipina. Menurut informasi dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, 1 kemenangan dari 2 laga terakhir sudah cukup untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga. Kekompakan dan semangat juang tim ini semakin diperkuat dengan cadangan 3 skenario untuk memastikan lolos. Apakah Anda siap untuk kejutan? Timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga dengan berbagai skenario. Dari memenangkan 1 pertandingan seri 2 kali dengan keunggulan selisih gol hingga kemungkinan terburuk, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang yang besar. Semua mata tertuju pada aksi luar biasa tim ini. Dengan semangat yang menggebu-gebu, mereka siap menghadapi segala tantangan demi mewujudkan mimpi besar mereka. Jadi, siapakah yang akan menang dalam pertaruhan ini? Ikuti terus perjalanan seru Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Belanda doakan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chuaon. Simak terus ulasan ini agar tidak salah paham. Masyarakat Belanda mendoakan lolos ke Piala Dunia 2026 gara-gara Nathan Chuaon menarik untuk dibahas. Sebab sejumlah netizen asal Belanda tersebut ternyata ikut memantau perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait masyarakat Belanda yang mendoakan Timnas Indonesia itu dapat dilihat di posting Klub Eredivisie SC Heerenveen. Saat itu Heerenveen menyinggung Nathan Chuaon yang sedang berjuang membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Dalam postingan tersebutlah beberapa netizen Belanda menyadari bahwa banyak pesepak bola negara mereka yang memilih membela Timnas Indonesia. Meski para pemain berdarah Belanda itu memilih membela negara lain, hebatnya masyarakat negeri kincir angin tersebut tetap menghormati keputusan mereka. Bahkan ada yang mendoakan dengan hadirnya para pemain naturalisasi berdarah Belanda, Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 yang nantinya akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Mereka para pemain naturalisasi Timnas Indonesia gagal menembus Timnas Belanda, tetapi mereka tetap keren memilih mewakili negara Anda, bunyi salah satu komentar warga Belanda di Instagram SC Heerenveen. Bakal lebih baik jika mereka Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, sahut netizen Belanda lainnya. Tentu komentar netizen Belanda itu mendapatkan respons positif dari para pencinta sepak bola tanah air. Sayangnya, Nathan dan Tom Haye yang juga pemain Timnas Indonesia takkan memperkuat SC Heerenveen musim depan. Nathan sendiri kembali ke klubnya Swansea City, sedangkan Haye berstatus tanpa klub karena kontraknya dengan Heerenveen berakhir pada musim panas 2024 ini. Kini keduanya pun fokus bersama Timnas Indonesia untuk 2 laga tersisa di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda tepatnya akan menyambut Timnas Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Heboh, Nova Arianto ungkap rahasia besar persiapan Timnas U16 Indonesia, bakal ada uji coba yang bikin Timnas muda semangat. Semangat tak kenal lelah membara di jantung skuad Timnas U16 Indonesia yang tengah meniti perjalanan panjang menuju kejayaan. Dalam sorotan utama, pelatih mereka, Nova Arianto, membocorkan rencana besar untuk memastikan bahwa Garuda Asia tampil gemilang di Piala AFF U16 edisi 2024 yang akan segera bergulir. Piala AFF U16 edisi 2024, acara yang sangat dinanti, akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah, memperebutkan kehormatan tertinggi dalam sepak bola regional. Dengan 2 venue megah, Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari, Indonesia siap menyambut pertandingan penuh gairah ini. Nova Arianto, sang pelatih penuh semangat, mengungkapkan bahwa skuadnya telah mencapai level kebugaran yang memuaskan setelah serangkaian pemusatan latihan sejak April lalu.
Meskipun awalnya terhalang oleh keterlibatannya dalam kejuaraan penting bersama timnas U23, Nova sekarang fokus sepenuhnya pada penyiapan tim U-Strip 16. Dalam upayanya untuk mengukuhkan keunggulan tim, Nova menekankan pentingnya latihan fisik dan strategi permainan. Dengan penampilan menjanjikan dalam latihan di Kaliurang, timnas U16 edisi Indonesia siap untuk menaklukkan Piala AFF kembali. Seperti yang mereka lakukan dalam kemenangan gemilang di Piala AFF U16 edisi 2022. Tapi rahasia terbesar terletak pada uji coba yang akan datang. Nova tidak menutup kemungkinan untuk menguji strategi dan pemahaman taktikal dalam pertandingan uji coba. Dengan semangat dan tekad yang menggebu, tim ini bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hadapannya. Kini semua mata tertuju pada keberhasilan timnas U16 edisi Indonesia. Apakah mereka mampu mengulangi kejayaan masa lalu? Ikuti terus perkembangan seru ini karena timnas Indonesia bersiap untuk mengguncang dunia sepak bola dengan keberhasilan mereka di Piala AFF U16 edisi 2024. Respons Jordi Amat setelah kembali dipanggil ke timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Bek timnas Indonesia Jordi Amat buka suara seusai namanya dipastikan masuk dalam pemanggilan skuad untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga sisa ini, tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni dan kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain terbaik. Salah satunya Jordi Amat yang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil membela tim Merah Putih. Pengumuman pemanggilan pemain ini telah dikeluarkan PSSI sejak 16 Mei lalu. Namun, Jordi Amat baru buka suara terkait pemanggilan ini. Bek timnas Indonesia itu merasa senang karena bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda. Hal ini karena sebelumnya Jordi Amat sempat absen memperkuat tim. Jordi Amat terpaksa absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu saat skuad Garuda melawan Vietnam karena cedera. Pemain berusia 32 tahun tersebut saat itu masih dalam proses pemulihan cedera sehingga harus absen pada dua laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Untuk itu, bek Johor Darul Takzim tersebut merasa senang karena sekarang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Jordi melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil Amat senang, tulis Jordi Amat sebagaimana dikutip Bola Sport. Kehadiran Jordi Amat akan menambah kokohnya lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, tim Merah Putih juga dijadwalkan akan menjalani laga uji coba. Jordi Amat dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani laga persahabatan melawan tim asal Afrika, Tanzania. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Tanzania di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 2 Juni 2024. Laga uji coba ini digelar tentu saja sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Tim Merah Putih tentu ingin bisa meraih hasil maksimal dalam dua laga tersebut. Pasalnya, pada leg pertama melawan Irak serta Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong meraih hasil kurang memuaskan. Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5 pada November lalu. Kemudian mereka juga hanya mampu menahan imbang Filipina 1-1 pada pertemuan pertama. Untuk itu, pada leg kedua saat bermain di kandang sendiri, tentu saja timnas Indonesia ingin meraih hasil terbaik. Apalagi saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi runner-up grup F dengan mengemas 7 poin. Apabila mampu meraih satu kali kemenangan saja melawan Irak atau Filipina, mereka dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pasalnya apabila mereka bisa meraih satu kemenangan lagi, skuad Garuda tak akan tergusur dari Vietnam yang menempati posisi ketiga dengan mengemas 3 poin. Rahasia terungkap. Inilah persiapan terbaik SUGBK untuk laga pamungkas Timnas Indonesia. Penasaran? Penasaran bagaimana SUGBK dipersiapkan untuk Timnas Indonesia? Begini jaminannya. Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno telah memberikan jaminan tentang kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Menjelang 2 pertandingan krusial Timnas Indonesia di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Menurut PPK GBK, meskipun telah digunakan untuk konser musik internasional, rumput lapangan SUGBK tetap dalam kondisi yang layak. Meski secara visual terlihat ada bekas tapak, hal tersebut dianggap wajar karena semua area rumput dilindungi dengan durasi penutupan yang singkat dan menggunakan penutup rumput terbaik berstandar internasional. Sebelumnya, SUGBK menjadi tuan rumah untuk konser boyband asal Korea Selatan, NCT. Meskipun demikian, manajemen GBK telah mengaplikasikan prosedur penanganan yang sesuai standar, termasuk penggunaan pelindung rumput dengan standar tertinggi di dunia dan perawatan intensif pasca acara. PPK GBK menegaskan bahwa proses perawatan rumput stadion berjalan lancar dan diawasi langsung oleh pihak terkait, termasuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan ahli rumput profesional. Bahkan kondisi rumput saat ini dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya, mendekati 80% optimal dan diharapkan akan mencapai level ideal dalam waktu dekat. Dengan komitmen penuh dari PPK GBK dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PSSI, SUGBK siap menyambut Timnas Indonesia untuk pertandingan-pertandingan penting mendatang. Dalam waktu dekat, PSSI akan melakukan peninjauan kembali untuk memastikan kesiapan SUGBK menjaga kualitas venue sesuai standar yang ditetapkan. Ini alasan pelatih Suwon FC belum mainkan Pratama Arhan di Liga Korea Selatan. Semenjak bergabung dengan Suwon FC, pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan belum debut di ajang Liga Korea Selatan. Menanggapi hal itu, pelatih Suwon FC, Kim Eun-joong akhirnya buka suara. Menurut Kim Eun-joong, alasan utama Arhan masih bekum dimainkan karena sang pemain sempat sibuk dengan Timnas Indonesia U23. Jadi hal itu menghambat Arhan untuk bisa segera debut bersama Suwon FC. Sebagai pengingat, Pratama Arhan direkrut klub Liga 1 Korea Selatan Suwon FC pada Januari 2024 lalu. Mantan pemain PSIS Semarang itu bergabung dengan Suwon setelah meninggalkan klub Jepang Tokyo Verdy. Namun demikian, Arhan tak kunjung mendapatkan kesempatan debutnya bersama Suwon FC. Nasib pemain berusia 22 tahun itu pun dipertanyakan. Kini pelatih Kim Eun-joong akhirnya menjawab pertanyaan itu. Kim menjelaskan Arhan belum mendapatkan kesempatan bermain untuk Suwon FC karena sempat dilepas klub untuk membela Timnas Indonesia U-Strip 23. Saat itu Arhan memang masuk dalam daftar pemain untuk Piala Asia U23 dan Play-off Olimpiade Paris 2024. Arhan dalam kondisi baik sebelum dia terpilih menjadi anggota tim Olimpiade Indonesia pada bulan April dan Mei. Jika dia tidak terpilih pada saat itu, dia bisa saja digunakan, kata Kim dilansir dari media Joongbo. Ketika kembali dari tugas membela negara, Kim menyebut Arhan dalam kondisi kurang bugar. Padahal pelatih berusia 45 tahun itu sedang mempertimbangkan agar memainkan Arhan untuk kali pertama di Suwon FC. Pratama Arhan lelah setelah memainkan banyak pertandingan tim nasional. Sangat disayangkan bahwa situasi pemanggilan ke tim nasional ketika dia dipertimbangkan untuk bermain terulang kembali, jelas Kim. Sehubungan dengan itu, Arhan tentu masih mempunyai kesempatan untuk debut bersama Suwon FC. Dalam waktu dekat, Suwon FC akan berhadapan dengan Jeju United dalam lanjutan Liga 1 Korea Selatan 2024.
Sosok Mark Klok ungkap sentuhan baik atas kehadiran wajah baru di timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sorotan utama, Mark Klok, salah satu pemain senior timnas Indonesia yang menjalani proses naturalisasi, memberikan tanggapannya yang penuh kebaikan terhadap kehadiran banyak wajah baru di skuad Garuda. Baginya, keberadaan pemain baru tidak hanya menambah warna dalam tim, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para pemain untuk bersaing, menjadikan timnas Indonesia semakin kuat. Menurut Mark Klok, keberadaan pemain-pemain baru adalah sesuatu yang alami dan penting untuk perkembangan tim. Sehat bagi tim untuk memiliki wajah baru dan perspektif segar, ujar Mark Klok, menekankan pentingnya variasi dan inovasi dalam komposisi skuad. Meskipun tidak dipanggil dalam 2 pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Mark Klok menyambut dengan lapang dada keputusan pelatih Shin Tae-yong yang memilih nama-nama lain untuk mengisi posisi tengah. Dia mengakui persaingan ketat dalam tim, namun juga memandangnya sebagai bagian alami dari dunia sepak bola. Bagi Mark Klok, persaingan dalam sepak bola adalah hal yang biasa dan hal ini mendorong setiap pemain untuk terus meningkatkan kualitasnya. Dalam pandangan optimisnya, persaingan ini bukanlah hambatan, tetapi justru menjadi pendorong bagi setiap individu dalam tim untuk memberikan yang terbaik. Dengan sikap yang positif dan penuh semangat, Mark Klok menunjukkan bahwa di balik kehadiran wajah-wajah baru dan persaingan yang ketat, semangat sportivitas dan kerja keras tetap menjadi kunci utama bagi kesuksesan timnas Indonesia. Bagaimana kelanjutan perjalanan timnas Indonesia di masa depan? Ikuti terus perkembangan seru ini untuk mengetahui lebih lanjut.